Oke teman-teman, kita mulai memindahnya dari kotak apa ya lingkaran ini, kandang untuk kita membawa di perjalanan ini teman-teman. Kemudian akan kita pindahkan ke sini ya. Iya betul. Nah seperti ini teman-teman. Madu juga sudah ready guys. Iya. Oke, benar. Nah seperti ini. Seperti ini prosesnya teman-teman. Niki dados mboten galak nggih Pak nggih. Enggak segalak kemarin. Apa? Oh, iya. Kita butuh tali rafia teman-teman. Sakjane niku lak saged to Pak dikorek terus ditempel kene niku, tapi rawan jatuh nggih. Ini adalah sisiran sarang yang penuh dengan larva yang menandakan di lokasi itu ketersediaan polen itu melimpah teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, inilah gambaran kalau polennya banyak, tapi kalau misalkan nektarnya itu kurang ya yang banyak itu telurnya teman-teman. Jadi koloninya menjadi sangat besar tapi madunya itu sedikit. Sebaliknya kalau yang banyak nektarnya ya yang banyak madunya. Tak pegangi sudah. Nah. Nih ya, tuh. Ratunya masih di dalam teman-teman. Seperti nah prosesnya eksekusiannya. Jadi harian alam kali ini alam akan mengajari kita cara merawat membudidayakan lebah teman-teman. Dari lokasi yang jauh dari rumah kita bawa ke rumah kita budidayakan. Kalau di sini dominan pohon kaliandra, jadi madunya dia bisa bening. Iya Pak, ini kaliandra ini agak bening ya, kekuningan. Nah, kekuningan. Beginilah sensasinya bersahabat dengan lebah. Mereka itu bersengat tapi ramah teman-teman. Nah kita tidak mengganggu. Ya aku tahu ya Saya sama dulu Pak, waktu pertama kali disengat. Banyak hubungan betul es sirup itu. Sahabat-sahabat kita, nanti kita keruk lagi seperti biasa, kita pindahkan ke sini. Tak ambil dulu kan. Nah ini kita selanjutnya mencari sang ratu. Sepertinya ratunya berkumpul di sini.
Nah ini sudah aman teman-teman, ketika kita bisa relate. Kenapa? Karena ratunya kemarin sayapnya sudah dipotong gitu, tapi pakai gunting. Langsung pada mabuk ya. Oh pak, buatan kantap jenengan. Weh, anti sengat, mantap. Oh. Tak pegangin pak. Iya. Itu belum ada salahnya itu. Mosok pak? Ada lah. Satu kan harus putih. Wah. Bukan. Nah masalahnya kan kita harus nangkep ratunya yang itu ben aman misalkan kita butuh. Oh ya. Oh iya, bener buat donor nih. Nah ini teman-teman, tipsnya agar tidak disengat itu kalau kita berani ya berani, kalau nggak berani nggak usah teman-teman ya. Dan kita juga jangan melakukan gerakan yang cepat-cepat gitu ya. Kita harus lambat karena gerakan yang cepat itu bikin lebah terancam. Walaupun kita tidak menyerang, tapi kadang mereka bisa terprovokasi. Nah, dan jangan menggunakan wangi-wangian. Kalau pakai wangi-wangian, gampang disengat kita. Dan itu yang saya rasakan teman-teman. Oh bukan, nggak pakai parfum. Waduh, nggak baik ya teman-teman ya. Waduh. Ya. Lah ini kok nggak dirapetin pak? Oke. Ya, monggo. Wah, Anu gini. buka apa ya? Enggak, caranya gini pak. Nah ini tangannya jenengan mereka. Enggak usah. Gini aja nggak apa-apa, saya nggak kesengat kok loh. Nah kayak gini ya. Intinya harus pakai perasaan. Aku ya harus sering-sering kesini ya buat mantau ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari gerakannya kayaknya ratunya sudah masuk pak. Soalnya langsung masuk semua begini, bukan kabur. Iya. Wong kemarin itu waktu ratunya belum pindah di kotak yang apa itu, kotak peralatan itu juga anu kok nggak begitu sih kape. Nah cirinya begitu teman-teman ya. Jadi kalau ratunya itu dia sudah escape, sudah kita masukkan ke kotak, mereka langsung masuk ke kotak itu. Tapi kalau belum, biasanya mereka malah kabur, mereka malah terbang ke sana kemari teman-teman. Seperti itu ya. Nih lihat. Oke. Kita main kelembutan di sini teman-teman. Kalau sama lebah harus lembut ya, jangan diajak gelut. Diajak gelut, kita diterapi nanti. Belum pak, soalnya nek misalkan kita pindah ratunya di situ, nek kita biarkan ya nggak tahu, harus diambili. Yang penting itu jangan tergencet pak kalau mindah itu, nanti nggak nyengat. Kalau yang pengen nyengat berarti gencet. Iya.
atau malah disengatkan. Wong diintip ya enak kok terapi lebah. Mahal loh nek kita beli buat terapinya itu. Sedangkan kita nek jadi petani lebah itu tapi ya iya, tapi ya walaupun kita jadi petani lebah ya nggak semena-mena ya teman-teman. Tidak terus kita menggunakan mereka itu disengatkan itu enggak, karena tetap disengat itu adalah hal yang berarti ada sedikit kesalahan saat kita memindah. Dan tujuan saya enggak buat terapi sengat ya Pak, niki dibikak rabi lebar mawon ben gampang. Oh iya. Wah, ini ratunya udah kepindah ini. Tuh kelihatan kan? Kalau ratunya belum kepindah terbang kemana? Nah, seperti itu teman-teman ya. Tuh. Oh, tamunya tetap aja tuh. Ini rumah ini ya. Iya. Dawatnya dari mana? Iya. Terus seperti ini kan telur ini Pak sebenarnya yang di sarang itu, bukan madu. Nah itu yang buat regenerasi biar lebahnya banyak. Ini 1 minggu biasanya wis membentuk ya Pak, ratu baru nih. Aduh. Nanti dipindah aja nggak apa-apa, sementara pas pindahnya kita disini. Oke, jembatan untuk pulang. Wah, ini keren banget. Bikin provokator enggak ya teman-teman ya, saya tidak sekejam itu dan itu bercanda. Karena lebah pejantan itu nggak menghasilkan madu, dia hanya mengawini sang ratu. Nah kalau jumlahnya itu banyak, nanti bisa bikin koloni itu jadi galak sekali ya. Makanya kadang sarang yang dia banyak telur pejantannya itu dibotok, dimasak. Nah seperti ini teman-teman. Iya benar. Kemarin ada berapa sisir Pak? Ayo kita kan dia orang produksi. Jadi. Wah, ya jadi tergantung sih Pak. Ada yang bayar, ada yang gratis. Wong ada yang dirawat, enggan diambil ya suruh bayar, kadang nambahin gitu. Saya dulu pernah kalau di Wogiri disuruh bayar ya saya nggak mau wong. Itu kondisi lebahnya itu malah nggak ada ratunya. Tapi saya rawat terusan, jadi koloni yang lumayan sekarang di Imogiri. Jadi teman-teman, ketika lebah itu dia tidak memiliki ratu itu masalah yang sangat fatal ya, yang tidak boleh dianggap remeh, karena ratu itu yang menyuplai telur-telur yang intinya dia itu jadi inti core kalau dalam elektronik, inti dari semua kinerja sistem. Kalau nggak ada ratu ya udah, nanti mereka membuat ratu baru, tapi kalau kekurangan makanan mereka bisa punah. Itulah kenapa persediaan polen sama nektar itu penting ya. Lebih penting nektar, polen sebenarnya untuk masalah yang lebih mudah diatasi daripada kita menyediakan banyak resin, karena resin itu sejatinya dia hanya menjadi sarang, sisiran sarangnya aja teman-teman. Nah tapi kalau polen sama nektar maupun itu resinnya kurang, nanti
mereka tetap bisa makan karena makanan melimpah. Walaupun wadahnya nggak ada, mereka kenyang teman-teman. Itu pokoknya kalau pemula ingin memelihara lebah itu utamakan dua unsur itu ya, polen sama nektar. Terus untuk menyempurnakannya kita bisa menyiapkan tanaman resin gitu. Enak nih kalau ratunya udah dipotong. Nah, sebenarnya ada cara lain teman-teman. Kalau tidak mau memotong sayap ratu bisa menggunakan queen cage ya, atau kurungan ratu banyak tersebar di online shop. Nah tapi imbasnya besok kalau ketika ratu itu sudah mapan terus tiba-tiba kotaan sarangnya itu ada sedikit lubang, nanti pas apesnya ratu itu bisa keluar dan malah kabur semua gitu teman-teman ya. Tapi itu cara yang bisa dibilang tidak memotong anggota tubuh lebah. Tapi untuk sementara karena di tempat saya itu habis kurungan ratunya, mau nggak mau kita harus potong karena kondisinya dia lebah ini sudah sedikit membahayakan ya, karena dia lokasinya di dapur seperti kemarin. Ketika masak banyak asapnya, itu yang masak itu pasti disengat, jadi memang sangat urgent seperti itu. Lakukan seperti ini, langkah seperti ini ya berulang kali. Kita main dengan kelembutan. Nah wah bener pak, pejantannya banyak sekali. Pantas awalnya galak. Ini kalau teman-teman lihat ini gampang sekali, dan kalau dijelaskan secara gamblang itu secara teori ya memang sedikit membingungkan ya, kenapa mereka itu hewan yang memiliki sengat, tapi kalau disentuh seperti ini mereka diam saja. Dan memang ini itu adalah hal yang tidak teoritis, jadi bukan kita memahami teorinya saja, tapi kita harus memahami praktek. Wah iya bener, di Bandung itu diprovokasi itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mantap. Ini di atas masih. Cantik-cantik ya lebahnya ya. Oke, segini dulu teman-teman untuk prosesnya. Nanti akan saya lanjutkan di eksekusi berikutnya. Memindah koloni yang kecil itu nggak tahu nanti akan diapakan karena sisiran sarangnya masih muda. Oke, pemindahan yang kedua teman-teman, ratunya sudah didapatkan, dimasukkan di situ. Tidak bisa direkam karena ini sangat sempit sekali dan membutuhkan waktu yang cepat, jadi nggak bisa main-main. Nah kalau yang ini lebih muda sarangnya, dia lebih putih, koloninya lebih kecil, koloni baru teman-teman, pecahan. Ini doi banyak banget pak, doi banyak banget. Ih, sono ini kok. Dicoblos aja pak, dipasang.
Wah, numpuk di bawah nanti ratunya di Kalau bawah. ditaruh ini memang kebun. Taruh gitu mobile gitu, soalnya panas baru. Hmm. Oh iya paham. Ini ada Iya. Aduh. Apa-apa nanti. Rarap ada tos. Nah, Aduh, kayak aduh. Oke, ini pemindahannya teman-teman ya, dari bekas kandang burung ke kotak lebah, kandang budidaya, kotak budidaya. Set. Enak sekali teman-teman, tidak ada sengatan sama sekali ya. Nih, kita masukkan. Aduh, di mana Pak? Waduh, wah di anu lah Pak, direlokasi aja. Bahaya nih kalau ada sebutnya. Ada merpati. Jadi pakai mobil. Sampai jumpa di Nature Daily berikutnya, teman-teman, di mana alam akan mengajari kita bersahabat dengan kota. Mantap.